Ini bukan diskusi warung kopi, meski kami senang ngopi. Ini adalah sebuah perjalanan, pembuktian dari situs ke situs, dari punden ke punden, dari lokasi satu ke lokasi lain untuk mencari bukti peradaban yang telah lalu. Namun, kami yakin bahwa Wengker sebenarnya bukan sekedar masa silam, tapi Wengker adalah masa depan. Dan inilah karya kami. Ini adalah karya kami yang kami banggakan. Penelusuran Istana Kerajaan Wengker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, yuk. Salam budaya. Rahayu waras. Waras. Ya, teman-teman sekalian, sekarang saya bersama si kecil Nara. Nah, ini ingin tampil juga katanya. Ingin tampil, ingin mengerti tentang bagaimana sejarah, bagaimana kebudayaan di Ponorogo. Karena apa? Bagaimanapun kita berjuang, kita berkarya hari ini, tentunya belum tentu kita diberikan sebuah hak untuk menikmati perjuangan kita. Karena apa? Perjuangan kita sebetulnya adalah perjuangan kepada anak cucu kita. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Itu. Jadi ini si cantik juga ikut dalam acara ini. Teman-teman sekalian, sedulurku yang berbahagia, saya kemarin berhasil dengan teman-teman menelusuri sebuah situs yang ada di Sampit. Namanya adalah situs Wonototo di Desa Bangsalan, Kecamatan Sampit. Saya teringat nama Bangsalan. Bangsalan berarti dari tembung linggo bangsal. Kata dasar ya tembung linggo itu. Jadi kulinone basa Jawa, jadi bahasa saya rada bingung. Jadi kata dasar bangsal tentunya, sehingga mendapat imbuhan an yang berarti menyebutkan sebuah keberadaan atau sebuah apa ya. Terus pokoknya bangsalan itu adalah bangsal. Saya teringat tahun kemarin, beberapa tahun kemarin saya dikasih buku ini, Istana Prawoto dari Pustaka Kompas. Assalamualaikum teman-teman Pati, ya, teman-teman Pati yang berhasil membongkar sebuah buku Jejak Pusat Kesultanan Demak, Istana Prawoto. Ya, ini dari teman-teman Pati. Apa kabar dan matur suwun hadiah bukunya. Kasep lanu ya ini mengucapkan terima kasih karena buku ini telah dikirim beberapa tahun lalu gratis yang ditulis oleh Pak Ali Romdoni, dan teman-teman tentunya dikirim kepada saya melalui penerbit ini langsung katanya tapi dari rekomendasi dari salah satu teman gimana Pak Diran. Selamat Diran, moga-moga tasik eksis berkarya ya, gurih-gurih tasik saya dan semuanya masih sehat semua kita. Ini, nah dalam buku ini saya menemukan sebuah kalimat yang ditulis oleh Kiai Agus Sunyoto. Ya, Kiai Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU, yang mana di buku ini ditulis panjenenganipun Kiai Agus mengungkapkan atau mencatat dalam tulisannya, tidak banyak yang paham jika raja-raja zaman kuno memiliki dua tempat utama dari kekuasaan, yaitu bangsal kantor raja bekerja, seperti bangsal Manguntur, bangsal Sri Manganti, bangsal Praboyakso, bangsal Ponconiti, bangsal Sasono Sweko, dan satunya adalah Puri atau tempat kediaman raja beserta keluarga, seperti Puri Antahkuro, Puri Kaputrian, Puri Kedaton. Nah, jadi tempat raja bekerja atau pusat pemerintahan di mana raja mengendalikan semua pemerintahan di kerajaan tersebut berada di sebuah bangsal
Berarti kalau itu Bangsalan adalah istana kerajaan atau pusat pemerintahannya. Nah, di Bangsalan ini saya menemukan satu situs, satu punden yang disebut Punden Wonototo. Di situ ada satu batu lumpang. Kalau banyak orang bercerita bahwa batu lumpang atau yang disebut Hangyang Lumpang atau yang Watu Lumpang itu adalah di mana di tempat itu dilaksanakan babat awal atau perdana. Jadi babatan awal, babatan perdana, babatan kapisan itu berada di situ ada Watu Lumpangnya. Kenapa? Karena sebagai simbol bahwasanya, simbol kesuburan bahwasanya semoga murah sandang, murah pangan dan sebagainya, keselamatan, itu adalah sebuah makna doa dari Watu Lumpang ini. Bahwa makna kesuburan yang diharapkan, keselamatan itu mungkin demikian ya. Jadi Watu Lumpang itu kono nggih simbol lak babat desa kawitan itu kono mesti dikei Watu Lumpange gitu. Jadi nah, dari sinilah kita bisa membaca bagaimana keberadaan situs Watu Lumpang, situs Bangsalan di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit yang disebut dengan Punden Wonototo ini. Sahabat sekalian, sekarang saya berada di wilayah Desa Sambit, Desa Bangsalan, maksud saya Desa Bangsalan Kecamatan Sambit. Saya berada di sebuah situs Wonototo yang ada di Desa Bangsalan. Bagaimana keunikan situs ini dan bagaimana keberadaan situs ini, marilah kita telusuri bersama. Sedulur sekalian, situs Wonototo, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, tidak jauh dari Melarak. Antara pusat kota Ponorogo dengan situs Wonototo berkisar sekitar 12-14 km. Situs ini menempati sebuah tempat yang sangat mudah dijangkau, sehingga kendaraan bermotor pun bisa sampai ke lokasi situs ini. Di situs Wonototo kita bisa melihat sebuah makam yang kelihatannya sudah kuno banget. Makam ini jika ditanyakan kepada seseorang tentu akan menjawab makam Mbah Wonototo. Anehnya, beberapa teman juga menyebutkan situs ini dengan nama situs Gedong Suru Wonototo. Entah apa yang dimaksud dengan Gedong Suru. Kadang saya juga bertanya, mungkinkah situs Wonototo ada kaitannya dengan situs Surukubeng Dedes atau Surukubeng Kutuwetan? Di situ ada nama Surukubeng dan di Bangsalan ada nama Gedong Suru atau Wonototo. Nama Wonototo sendiri telah bisa diartikan bahwa dulunya adalah hutan yang lebat yang sudah tertata menjadi sebuah desa atau bisa jadi menjadi sebuah kota yang jelas ada peradaban di lokasi ini. Buku sekalian, di Wonototo ini kita melihat berbagai bentuk kekunuan, antaranya batu bata kuno dan juga bebatuan. Bahkan ada beberapa arca yang masih ada di Punden Gedong Suru Wonototo ini. Arca ini, sedulurku, banyak yang menyebutkan sebagai arca Lembu Antini. Di dalam buku Mbah Purwowijoyo juga menceritakan bahwa Raden Bathara Katong nalikono jajah desa nitih Lembu Antini. Sedangkan arca yang ini merupakan arca Sakti Siwa atau arca Dewi Parwati dengan berbagai wajah jelmaannya
Dan ini adalah salah satunya wajah atau muka Dewi Parwati yang sedang naik lembu Andini. Sedangkan ini adalah Watu Lumpang yang dalam keadaan karena posisinya miring berada di utara makam di Wonototo. Sedangkan ini kelihatannya adalah Yoni berada di samping kanan pintu gerbang masuk ke area Punden Wonototo, terdapat pada sebuah ladang. Perkiraan kami adalah Yoni karena ada cereknya, tapi banyak yang berpendapat bahwa ini juga atau ini disebut umpak, entah, karena kami hanya bisa menebak. Sedulur sekalian, sekian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring satu ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu waras.